Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sobat yang budiman, sekali-sekali kita bahas mengenai jin. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri rumah Anda ada jin. Jin itu bukan sesuatu yang tahayul. Jin itu memang benar-benar ada dan memang diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Firman Allah itu. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah, dan jin itu memang ada dan nyata. Bahkan ada surat dalam Al-Quran, surat jin. Satu surat khusus membahas mengenai jin. Di situ disebutkan bahwa kalau ada manusia laki-laki yang minta tolong pada kelompok laki-laki dari golongan jin, maka hanya akan menambah kesombongan bagi jin itu. Dia ada laki-laki dari golongan manusia meminta tolong pada golongan laki-laki dari kaumnya jin, maka hanya menambah kesombongan bagi jin itu. Dan jin itu sombong memang. Kebanyakan, tidak semua, kebanyakan begitu. Makanya jin terusir dari sorga, setan, iblis terusir dari sorga. Waktu disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Wa id qulna, ketika Allah katakan untuk pada malaikat semuanya sujud pada Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud pada Adam. Sebelumnya iblis dengan para malaikat tinggal di sorga mereka. Tapi pada saat diciptakan Adam, nah ini timbul ketidaksukaan iblis pada manusia. Sehingga waktu disuruh sujud nggak mau. Ditanya sama Allah, kenapa tidak mau sujud? Aku lebih baik. Allah saja ditentang oleh iblis. Khalaqtana min nari wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Makanya fahruj dikatakan terusir dia, keluar dari sorga. Dan pada saat iblis keluar dari sorga itu, malaikat menangis karena mereka berteman sebelumnya. Terusirlah iblis sehingga dia keluar dari sorga, dan dia bersumpah akan mengganggu manusia, selamanya sampai ila yaumil qiyamah. Dan bala tentaranya siapa? Bala tentaranya jin itu, bala tentaranya iblis. Tapi tidak semua jin jadi anak buahnya iblis. Banyak jin yang muslim, banyak jin yang masuk agama, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang Islam juga banyak. Wong ada masjid jin. Di Mekah itu ada masjid namanya Masjid Jin. Kenapa dinamakan Masjid Jin? Karena di situ Rasulullah membaiat sekumpulan para jin yang masuk Islam, yang mengikuti Rasulullah. Didirikanlah untuk mengenangnya di situ, namanya Masjid Jin. Konon sampai sekarang mereka masih mendiami masjid itu. Di mana? Di menara-menaranya, di kubahnya. Saya doakan Anda semua yang mendengarkan video ini sampai ke Mekah, bisa sholat di Masjid Jin. Saya sendiri, maaf, sholat di situ sendirian. Saya sholat di Masjid Jin sendirian, tidak ada orang. Ya memang belum waktunya sholat. Kira-kira jam 9 pagi, tidak ada orang, sepi. Sama sekali tidak ada orang. Saya sholat di Masjid Jin sendirian, sholat duha. Ya nggak ada apa-apa. Kalau toh ada jin, dia di menaranya, di kubah-kubahnya. Tidak mengganggu. Karena mereka jin muslim. Nah, kadang jin itu ada yang kafir. Banyak juga yang kafir. Dan biasanya yang kafir ini yang mengganggu.
Jin kafir yang tidak punya agama ini yang mengganggu, bahkan tidak percaya. Jin itu makhluk gaib, tapi kadang dia tidak bisa melihat kegaiban kekuasaan Allah. Nggak percaya pada Allah, nggak percaya pada Rasulullah. Loh kok saya tahu? Saya pernah dialog dengan jin yang kafir kok. Saya ini loh pernah dialog dengan jin yang kafir. Saya ajak masuk Islam, nggak mau. Dia bilang, saya hormati agamamu, kau hormati juga kepercayaan saya. Dia bilang begitu. Ini jin yang bilang, yang merasuki orang yang sedang saya ru'yah. Saya ajak masuk Islam, umurnya ribuan tahun. Bahkan mungkin waktu Islam belum masuk. Islam belum masuk tanah Jawa. Islam belum masuk tanah Jawa, dia sudah ada. Saya ajak masuk Islam, tidak mau dia. Jawabannya, saya hormati agama Anda juga hormati kepercayaan saya. Katanya begitu, ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang kita bahas. Kalau rumah kita ini ada jin yang mengganggu. Ciri-cirinya pertama, Anda sering mimpi buruk. Gelisah waktu tidur. Ya mimpi buruk, mimpi dikejar macan, mimpi dikejar anjing, mimpi terbakaran, mimpi masuk jurang, gelisah tidurnya. Gelisah beneran, bukan gelisah geli-geli tapi basah. Nah, kalau geli-geli tapi basah ini lain lagi. Ini mimpi buruk. Bukan mimpi buruk karena besok jatuh tempo cicilan. Nah, lain lagi. Anda mimpi buruk, gelisah karena cicilan itu karena gangguan setan. Karena Anda gelisah, Anda galau, masuklah di situ jinnya. Masuklah gangguannya di situ. Bukan karena jatuh tempo cicilannya. Ya memang yang membuat kita tidak sehat itu bukan faktor makanan, tapi faktor cicilan. Itu bukan kata dokter, katanya saya terima dari WA itu. Kedua, sering melihat kelebat bayangan. Kadang kita di ujung sudut mata kita melihat bayangan orang lewat, orang berkelebat gitu. Waktu kita lihat tidak ada. Di sudut mata kita seperti ada orang bayangan lewat, kita lihat tidak ada. Itu tanda-tanda bahwa di rumah Anda ada jin. Ketiga, Anda melihat kucing hitam, ular hitam, burung gagak hitam, biasanya itu temannya. Itu bukan dia, temannya. Temannya mengunjungi. Burung gagak hitam ke rumah Anda, itu dia mengunjungi temannya karena ada temannya di situ. Atau ular hitam, kucing hitam. Tidak begigit biasanya, meskipun dia ular hitam tidak begigit. Tapi kalau ular hitam loreng-loreng kuning, nah ini ular hitam loreng-loreng kuning ini ular beneran. Dia bukan jin, tapi kalau gigit, wah fatal akibatnya ini. Keempat, benda-benda sering bergerak sendiri. Ada kursi gerak sendiri, gelas bergeser, piring bahkan terbanting. Biasanya kalau dia ngamuk, dia suka banting-banting itu. Juga melempar-lempar barang. Jadi kalau anak kita suka banting-banting piring, banting gelas, banting mainan, nah ini tanda-tanda juga. Tapi kalau piring melayang karena suami istri bertengkar, ini bukan jin. Memang suami istri lagi bertengkar sehingga piring-piring pada melayang. Lain lagi ceritanya. Nomor 5, lampu listrik berkedap-kedip. Lampu, karena dia energi. Jin itu energi yang tidak terlihat, dia bisa masuk ke dalam energinya listrik, elektromagnetik. Elektromagnetik itu apa saya juga nggak tahu, saya bukan orang teknik. Tapi dia dalam kelistrikan itu dia juga bisa mempengaruhi sistem listrik, lampu kedap-kedip dan sebagainya. Bukan mati. Kalau kedip-kedip terus mati, tidak nyala lagi. Nah, itu kita periksa tokennya. Apakah tokennya habis? Kalau habis ya diisi tokennya, nyala lagi. Kemudian 6, tercium bau wangi atau busuk. Kita mencium, tidak ada apa-apa, tidak ada orang lewat, tidak ada sesuatu hal, kita mencium wangi, bau yang wangi. Bau yang harum, sekelebat. Biasanya harumnya itu nggak harum yang seperti parfum kita, harumnya tuh menyengat. Karena kadar harum buat manusia dengan jin beda ya mungkin. Jadi harumnya dia tidak sama seperti harumnya parfumnya kita, menyengat sekali dan cenderung tidak enak meskipun harum. Cenderung kita malah menutup hidung kita karena harumnya itu
beda. Apalagi yang busuk, bau bangkai, bau kotoran. Dia yang kafir, jin yang kafir, busuk baunya, rupanya jelek sekali. Kalau jin muslim, kadang kalau kadar imannya kuat, dia wangi. Jadi kita sering melihat kelebat, sering mencium bau kelebat harum, kemudian bau busuk. Yang kelebat saja, bukan busuk terus, bukan. Kalau Anda tinggal di dekat TPA, TPS, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir sampah itu, nah itu tiap hari bau sampah, bau nggak enak, bukan kelebat. Ini hanya kelebat saja, kelebat, bau nggak enak. Ketujuh, mendengar suara-suara aneh. Suara aneh biasanya orang tertawa dan menangis. Dia itu beda dengan tertawa dengan menangisnya kita. Kalau kita tertawa terus gitu. Terus kalau kita sedang sedih menangis, tidak bisa tertawa, menangis saja. Kalau manusia begitu, lagi sedih dia menangis. Kalau jin dia bisa tertawa dan menangis dalam satu waktu. Dia menangis, kemudian tertawa, menangis lagi, gitu. Kadang di tengah malam mendengar suara bayi menangis, anak menangis. Itu bukan bayi, bukan anak, itu dia itu. Dan sudah umurnya ratusan tahun, bukan bayi yang umur 2 bulan, 3 bulan begitu. Kedelapan, seperti merasa ada yang mengikuti kita ini. Kita lagi jalan diikuti, kita masuk kamar diikuti, bahkan kita sholat pun diikuti. Sholat ini diikuti kita ini. Allahu Akbar. Kita merasa ada orang di belakang ini, kita sholat sendirian. Oh, saya sering itu. Saya sering sholat diikuti, dia jadi makmum saya. Ya enggak apa-apa, jadi makmum kok. Asal jangan gigit aja. Dulu saya masih punya pikiran, jangan-jangan ini menggigit saya. Enggak, dia cuma mengikuti aja, makmum. Kalau film makmum itu, ada film bioskop namanya Makmum. Itu orang sholat diikuti hantu. Itu bukan hantu, enggak begitu. Tidak menyeramkan. Dia jin muslim. Dia bermakmum Anda sholat. Dia pengen ganjaran 27 derajat. Orang sholat sendirian itu pahalanya 1. Orang sholat berjamaah pahalanya 27. Makanya kita disarankan sholat di masjid, sholat berjamaah. Agar apa? Dapat 27. Ini dia juga pengen punya 27 derajat. Makanya dia bermakmum pada kita. Bukan goda kita, bukan ganggu kita. Belum pernah saya mendengar cerita ada orang sholat, terus makmumnya jin, terus jinnya itu gigit, mengganggu. Tidak ada. Dia sholat. Kalau toh kita tahu karena kita punya indera keenam. Kalau Anda tidak punya indera keenam, Anda tidak tahu. Dan Anda mungkin sering diikuti jin sholat di belakang Anda. Mungkin Anda sering, Anda tidak tahu tapi. Karena Anda tidak tahu, jadi nyantai aja, biasa-biasa aja. Padahal di belakang Anda ada jin yang ikut Anda sholat. Dia pengen pahala juga. Nggak ganggu dia. Kemudian ke-9, seperti mendengar langkah kaki. Langkah kaki orang jalan, baik rumah 1 lantai, apalagi yang rumah 2 lantai. Dan atasnya nggak dihuni. Rumah 2 lantai, atasnya tidak dihuni. Sering ada orang terdengar langkah kaki di lantai atas. Lantai loteng itu. Terdengar berjalan, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu dia itu. Ke-10, ada yang melempar batu. Nah ini kadang ada terdengar lemparan batu di genteng kita. Genteng kita tuh atasnya nggak ada pohon. Kalau ada pohon mungkin pohon jambu atau apa, dia jatuh kena genteng kita bunyi. Ini nggak ada pohon di atasnya genteng. Dari mana dia bunyi? Batu. Dari burung yang lewat kah? Tidak. Dilempar. Dan saya puluhan kali mengalami itu. Dilempar pun ada yang lempar gaib. Tidak melempar batu seperti genteng itu. Ada juga yang lempar batunya gaib. Tidak bunyi. Itu terdengarnya pada saat kita tidur. Kita pada saat tidur terdengar lemparan batu yang mengenai benda. Benda itu bisa berupa kayu, berupa besi, berupa apapun. Jadi bunyi dia. Saya tanyakan pada guru saya. Saya ini bertanya pada guru saya. Karena saya mengalami itu.
Jadi ada lemparan bahkan kadang batu besar. Dia menghantam besi. Dia bilang, guru saya bilang, itu kau dilindungi. Jadi dia melempar, tapi kamu dilindungi. Jadi bunyinya itu, bunyi keras yang terjadi itu karena dia membentur suatu hal gaib yang melindungi kamu. Ya guru, yang melindungi saya apa? Dari zikirmu. Orang yang berzikir itu tubuhnya, rumahnya dilindungi. Jadi dilempar oleh jin, oleh batu dan sebagainya, dia hanya terdengar bunyinya saja, toeng, tong, bunyi keras, tapi mental dia. Bahkan orang yang mengamalkan wirid Al-Haddad. Wirid Haddad itu wirid yang dikumpulkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kalau di pesantren-pesantren umum ini, membaca wirid Haddad ini. Wirid Haddad biasanya didawamkan habis maghrib. Isinya zikir-zikir harian itu. Isinya zikir-zikir harian. Orang yang mengamalkan, mendawamkan secara rutin wirid Haddad ini, rumahnya dilindungi, bukan hanya rumahnya dia. Kata guru saya, 3 rumah. Radius 3 rumah terlindungi semua. Jadi kita membaca wirid Haddad rutin, bukan hanya rumah kita yang terlindungi. 3 rumah, radius 3 rumah, tetangga-tetangga kita ini terlindungi juga, meskipun dia tidak membaca. Ini hebatnya wirid Al-Haddad. Yaitu tadi, jadi dilempar oleh jin mental. Kenapa dia melempar dari jauh? Dia tidak berani mendekat. Jin tidak berani mendekat. Kenapa dia iseng melempar? Iseng karena terganggu. Lalu kenapa dia terganggu? Ya terganggu karena aura dari zikir kita. Kalau kita sudah afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu semburat itu. Dan dia terganggu. Kalau kita bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pahala dapat. Orang berzikir la ilaha illallah mau dengan kekuatan hati, mau dengan biasa, dapat pahala tetap. Tapi kalau Anda membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya pahala yang Anda dapat, ada aura yang terpancar dari tubuh Anda. Nah itu yang dipakai orang-orang yang laku-laku spiritual untuk memperbesar energinya. Energi itu terjadi dari zikir yang dengan kekuatan batin. Bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, muter tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pahala dapat pahala, Masya Allah, luar biasa sekali pahalanya. Tapi energi tadi tidak. Energi tadi dengan kekuatan batin. Nah, untuk mengusir jin dan sebagainya itu hal-hal gaib, ya energi itu, dia terganggu dengan itu, maka dia lari. Kenapa kalau saya dipanggil teman saya, ada orang kesurupan, saya datang, belum saya apa-apain, baru saya datang ini, saya baru datang di depan pintu sudah teriak-teriak dia. Yang kesurupan teriak-teriak. Saya ajak tanya jawab. Kenapa kok teriak-teriak? Karena terganggu katanya. Terganggu dengan apa? Tersakiti katanya. Tersakiti dengan energi saya katanya. Dengan aura saya menyakiti dia. Dari mana itu? Dari zikir. Dari zikir. Kalau Anda rutin zikir tiap hari, apapun zikir itu dengan kekuatan hati, energi Anda terpancar. Dan itu kadang mengganggu makhluk halus itu. Padahal itu tua sekali. Saya ajak tanya, umurmu berapa? Ribuan tahun. Jauh sebelum kau. Dia bilang begitu. Saya ajak masuk Islam tidak mau. Dia saya ajak masuk Islam tidak mau. Dia bilang, saya hormati agamamu, tapi kau juga hormati agama saya. Tidak mau masuk Islam dia. Umurnya ribuan tahun. Baik sahabat, itu 10 tanda-tanda bahwa rumah Anda ada jin yang mengganggu. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan apapun, baik dari gangguan sihir, gangguan jin, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.